Malam itu, bulan menggantung penuh di atas atap rumah kosong yang lama tak berpenghuni. Di dalamnya, 4 remaja. Andi, si otak ide gila. Lia, yang selalu ragu tapi mudah terbawa. Budi, yang paling rasional dan penakut. Serta Sari, si penemu barang antik, sedang menghadapi kebosanan yang akut. Udara di Jakarta malam itu terasa gerah. Namun di dalam rumah tua itu, angin yang masuk lewat jendela yang pecah justru terasa dingin, seperti membisikkan sesuatu. "Gimana kalau kita main jelangkung?" celetuk Andi. Tiba-tiba, matanya berbinar penuh tantangan. Sari, yang baru saja membersihkan sebuah boneka kayu lusuh berukuran sedang yang ia temukan di loteng, langsung mengangkatnya. Boneka itu tampak tua, dengan mata manik-manik yang kosong dan pakaian kain yang usang. "Pakai ini aja, kelihatan horor banget," seru Sari antusias. Lia mengernyit. "Seriusan? Itu kan cuma mitos." Budi segera menimpali. "Lagian, bahaya tahu. Nanti kalau beneran datang gimana?" Namun, desakan Andi dan Sari terlalu kuat. "Ah elah, cuma buat seru-seruan aja. Lagian, kita kan butuh hiburan," bujuk Andi. Akhirnya, dengan setengah hati, Lia dan Budi setuju. Mereka mencari tahu tata cara memanggil jelangkung di internet. Siapkan pensil, kertas, nyalakan lilin, dan mantra yang konon bisa memanggil arwah. Sekitar pukul 11 malam, mereka duduk melingkar di ruang tengah yang gelap, hanya diterangi beberapa lilin yang berkedip-kedip. Boneka jelangkung diletakkan di tengah dengan pensil yang diikatkan pada tangan kayunya, siap menyentuh selembar kertas kosong di bawahnya. Aroma dupa yang dibakar Sari menambah pekat suasana mistis. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mantra itu diucapkan Andi dengan suara bergetar, diikuti oleh Lia, Sari, dan Budi. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Keheningan mencengkeram. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Budi tersenyum sinis. "Tuh kan, cuma omong kosong." Tepat saat Budi hendak bangun, pensil di tangan boneka tiba-tiba bergerak perlahan. Semua mata terbelalak. Pensil itu mulai menuliskan huruf-huruf. "Siapa namamu?" tanya Andi. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasa. Pensil itu bergerak lagi, menulis, "Januari, Januari." Lia berbisik, kaget. "Oke, Januari, berapa nilai ujian fisikaku besok?" tanya Sari, setengah bercanda. Pensil itu menulis angka ke-85. Mereka tertawa, menganggap ini kebetulan lucu. Lalu Lia bertanya, "Siapa cowok yang naksir aku diam-diam di kelas?" Boneka itu menuliskan nama seseorang yang memang sering melirik Lia di sekolah. Gelak tawa mereka pecah. Rasa takut mulai berganti penasaran. Namun, suasana berubah saat Andi, dengan rasa penasaran yang tak terbendung, bertanya, "Januari, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat?" Pensil itu bergerak lambat, menuliskan sesuatu yang membuat senyum di wajah Andi memudar, yaitu akan menyesal. Lia, yang melihat perubahan raut wajah Andi, segera bertanya, "Bagaimana dengan Lia? Apa yang akan terjadi padaku?" Kali ini tulisan boneka itu jauh lebih menyeramkan, yaitu bertuliskan kehilangan orang tercinta. Wajah Lia langsung pucat pasi. Budi yang sejak awal sudah tidak nyaman, langsung berkata tegas, "Sudah, hentikan ini.
ini sudah gila. Namun, Sari malah bertanya tentang dirinya. Bagaimana denganku, Januari? Boneka itu menuliskan sesuatu yang membuat Sari terdiam kaku, yaitu bertuliskan dikhianati. Dan terakhir, tanpa ditanya, pensil itu bergerak sendiri, menuliskan nama Budi, diikuti oleh kata kecelakaan. Ketakutan merebut kendali. Budi bangkit berdiri, mencoba mencabut pensil dari boneka itu, tapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Boneka ini tidak mau berhenti. Serunya panik. Mereka mencoba mendorong boneka itu, bahkan membantingnya, tapi boneka itu seolah menempel kuat di lantai. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip, lalu mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat yang hanya ditembus cahaya lilin redup. Angin berembus kencang, membuat daun jendela berderak menyeramkan. Terdengar suara barang-barang jatuh dari ruangan lain. Telepon Lia berdering nyaring, dan saat dia mengangkatnya, suara di seberang sana mengabarkan berita buruk tentang kecelakaan yang menimpa salah satu anggota keluarga dekatnya. Kata-kata kehilangan orang tercinta terngiang-ngiang di telinga Lia. Panik luar biasa. Mereka berusaha lari, terhuyung-huyung dalam kegelapan. Mereka berhasil keluar dari rumah tua itu dan berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Rumah itu kini tampak semakin gelap, seolah menelan semua cahaya. Terkadang, rasa ingin tahu bisa membawa kita ke jurang yang tidak terduga, dan masa depan mungkin sebaiknya tetap menjadi misteri yang tak terjamah.